Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya bawakan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan lainnya, itu bersifat hanya kebetulan semata. Saya berharap kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum video ini kita dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Dan saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Kadang cinta hadir di tempat yang tak terduga, bahkan di tengah tumpukan barang bekas. Inilah kisah tentang seorang pemulung sederhana yang menemukan cinta di balik rongsokan, pada wanita yang jauh di atas statusnya. Sang bos rongsok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di video kami kali ini yang akan membagikan cerita inspiratif tentang cinta dan perjuangan. Ini adalah kisah yang penuh dengan kejutan, konflik, dan tentunya pelajaran hidup yang sangat menyentuh hati. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini ya, teman-teman. Dengan begitu, kalian enggak akan ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Oh iya, sebelum lanjut cerita, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar di bawah ini. Semoga dengan bersolawat, kita semua selalu diberikan rezeki dan kebahagiaan. Amin. Di sebuah kota kecil yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk metropolitan, ada seorang pemulung bernama Budi. Setiap hari, Budi menyusuri jalanan dengan gerobak tuanya, mengais-ngais sampah untuk mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Hidupnya sederhana, namun penuh dengan keikhlasan. Budi adalah seorang pria yang tak pernah mengeluh, meski kehidupannya terhimpit kemiskinan. Dalam kesendiriannya, Budi sering memandang ke langit, berharap ada perubahan besar dalam hidupnya. Namun, dia tak pernah menyangka bahwa perubahan itu datang dalam bentuk seorang wanita yang tak pernah ia duga. Di tengah perjalanan harian mengumpulkan rongsokan, Budi sering menjual hasil temuannya ke sebuah tempat pengepul barang bekas milik seorang wanita kaya bernama Sari. Sari adalah pemilik bisnis rongsok terbesar di daerah tersebut dan dikenal sebagai orang yang tegas, profesional, dan sukses. Banyak orang yang menghormatinya, namun tak sedikit yang juga merasa canggung di hadapannya. Sari selalu tampil dengan busana rapi dan mobil mewah, kontras sekali dengan para pemulung yang setiap hari datang ke tempatnya. Setiap kali Budi mengantarkan barang rongsok ke tempat Sari, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata Sari yang penuh wibawa membuatnya terdiam, namun di dalam hatinya, muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Awalnya, Budi merasa itu hanya kagum biasa, rasa hormat kepada orang yang berada jauh di atas statusnya. Namun semakin sering ia bertemu Sari, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Budi, si pemulung miskin, jatuh cinta pada Sari, sang bos rongsok. Budi tahu, rasa cintanya ini sangat tidak mungkin. Siapa dirinya? Hanya seorang pemulung dengan pakaian lusuh dan hidup seadanya. Sedangkan Sari, wanita sukses dengan segala kemewahan di sekelilingnya. Setiap kali Budi mendengar tawar yang Sari saat berbicara dengan kolega bisnisnya, hatinya seperti teriris. Namun ia tak mampu menghindari perasaannya sendiri. Cinta itu semakin hari semakin tumbuh, meski Budi tahu bahwa mimpinya mungkin tak akan pernah jadi kenyataan. Suatu hari, tanpa sengaja, Sari melihat sesuatu yang tak biasa pada Budi. Mata Budi yang selalu berbinar setiap kali bertemu dengannya membuat Sari penasaran. Sebagai seorang yang terbiasa menganalisis orang, Sari mulai memperhatikan Budi lebih sering. Ia tak bisa menampik bahwa di balik penampilan sederhana Budi, ada sesuatu yang menarik. Sebuah ketulusan yang jarang ia temukan dalam kehidupan elit yang ia jalani. Sari pun mulai terlibat percakapan ringan dengan Budi setiap kali ia datang. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar harga barang rongsokan atau kondisi cuaca. Namun, seiring waktu,
percakapan itu berubah menjadi lebih personal. Sari mulai bertanya tentang kehidupan Budi, tentang keluarganya, dan tentang mimpinya. Budi, yang awalnya sangat canggung, lambat laun mulai terbuka. Dia bercerita tentang kesulitan hidupnya, tentang perjuangannya untuk bertahan hidup, dan juga tentang harapannya untuk bisa mengubah nasib. Dalam obrolan-obrolan itu, Sari merasakan sesuatu yang jarang ia temui dari orang-orang di sekelilingnya. Ketulusan. Di dunia bisnis, ia sering berhadapan dengan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan dan ambisi. Namun, Budi berbeda. Dia berbicara tanpa agenda tersembunyi, tanpa niat untuk mengesankan atau memanfaatkan situasi. Itu membuat Sari semakin tertarik, meskipun ia tahu bahwa hubungan di antara mereka sangat tidak mungkin. Namun, takdir memang seringkali memainkan perannya dengan cara yang tak terduga. Suatu ketika, terjadi krisis dalam bisnis Sari. Salah satu mitra bisnis utamanya melakukan kecurangan besar, yang membuat keuangan perusahaan Sari terancam. Di saat semua orang terdekatnya mulai menjauh, Budi justru datang menawarkan bantuan, meskipun bantuan itu hanyalah dukungan moral. Melihat ketulusan Budi, Sari mulai berpikir ulang tentang segala hal. Dia mulai memandang hidup dari sudut pandang yang berbeda. Di tengah kemewahan dan kesuksesan, ternyata dia merasa kesepian. Cinta dan ketulusan, dua hal yang selama ini ia abaikan, justru muncul dari seseorang yang tak pernah ia duga. Budi, si pemulung yang dengan penuh ketulusan, selalu ada di saat ia membutuhkannya. Kehadiran Budi menjadi angin segar bagi Sari. Dia mulai menghargai hal-hal kecil yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Sari pun menyadari bahwa cinta bukanlah tentang status atau materi, melainkan tentang ketulusan hati. Namun, di tengah kebingungannya, ada satu pertanyaan besar yang mengganjal di benaknya. Apakah ia benar-benar siap menerima Budi dalam hidupnya? Sementara itu, Budi, yang tak pernah berharap lebih dari sekadar menjadi teman, kini harus menghadapi kenyataan bahwa perasaannya mungkin berbalas. Dengan penuh keikhlasan. Liburan mereka di desa menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Setiap harinya diisi dengan kebahagiaan sederhana, yang jauh dari kehidupan kota yang penuh tekanan. Mereka berjalan di tengah hamparan sawah, berbicara tentang masa depan yang mungkin akan mereka bangun bersama. Di malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang, Budi dengan penuh ketulusan mengutarakan niatnya. Sari, aku mungkin bukan pria sempurna. Aku tidak punya harta, tapi yang aku punya hanyalah cinta dan kesetiaan. Aku ingin kita membangun kehidupan yang sederhana, tapi bahagia bersama. Apakah kamu bersedia menjadi pendamping hidupku? Sari tersenyum, air mata haru membasahi pipinya. Aku sudah memilihmu sejak awal, Bud. Aku akan bersamamu, apapun yang terjadi. Jawabnya lembut, sambil menggenggam tangan Budi. Setelah kembali dari liburan, Sari dan Budi semakin yakin dengan keputusan mereka untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Restu dari orang tua Sari. Meskipun Sari sudah berulang kali mencoba meyakinkan mereka, orang tuanya tetap tidak merestui hubungan tersebut. Mereka masih beranggapan bahwa Budi bukanlah orang yang pantas untuk putri mereka. Kami tidak akan pernah merestui hubungan ini, Sari. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, ujar ayah Sari dengan tegas. Tapi kali ini, Sari sudah mantap dengan keputusannya. Maaf, ayah. Aku mencintai Budi dan aku akan menikah dengannya. Aku berharap kalian bisa memahami, tapi jika tidak, aku akan tetap berjalan dengan pilihanku. Keputusan Sari untuk melawan kehendak orang tuanya tidaklah mudah. Ia kehilangan banyak dukungan dari teman-temannya di dunia bisnis, dan bahkan keluarga besarnya mengucilkannya. Tapi ia tak goyah. Budi selalu ada di sisinya, memberikan dukungan moral yang ia butuhkan. Mereka saling menguatkan, meyakinkan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala halangan. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama, Bud, kata Sari suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras rumah.
Selama kamu di sisiku, aku nggak butuh apa-apa lagi, jawab Budi sambil merangkul Sari dengan penuh kehangatan. Saat hari pernikahan mereka semakin dekat, Budi mempersiapkan dirinya dengan matang. Meskipun ia tahu bahwa pernikahan ini tidak akan seperti yang diimpikan Sari dalam hal kemewahan, ia ingin memastikan bahwa hari tersebut akan menjadi hari yang paling istimewa untuk mereka berdua. Sari pun menolak pernikahan yang mewah dan memilih pernikahan yang sederhana di desa, di tempat yang mereka kunjungi sebelumnya. Kita tidak perlu pernikahan besar, Bud. Yang penting, kita bersama dan berjanji di hadapan Tuhan, ucap Sari dengan tegas. Budi tersenyum dan menyetujui, merasa bersyukur memiliki pasangan yang begitu rendah hati dan tulus. Pernikahan mereka akhirnya berlangsung di desa kecil yang tenang, di tengah keindahan alam yang sederhana tapi mempesona. Hanya keluarga dekat dan sahabat-sahabat terdekat mereka yang hadir. Orang tua Sari akhirnya datang, meskipun pada awalnya mereka tidak menyetujui pernikahan tersebut. Namun, saat melihat kebahagiaan anaknya yang begitu nyata, hati mereka perlahan-lahan luluh. Ayah, ibu, terima kasih sudah datang. Aku sangat bersyukur kalian ada di sini, ujar Sari dengan mata berbinar. Ayah Sari, yang selama ini keras kepala, akhirnya merangkul putrinya dan berbisik. Yang penting kamu bahagia, nak. Kami selalu mencintaimu. Setelah pernikahan, kehidupan Sari dan Budi pun berjalan dengan lebih damai. Mereka memutuskan untuk tinggal di desa tersebut dan menjalani hidup yang sederhana tapi penuh kebahagiaan. Sari tetap mengelola bisnisnya, tapi ia menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada para manajernya. Sementara Budi mulai terlibat lebih dalam kegiatan sosial di desa, membantu masyarakat dengan usaha kecil-kecilan yang mereka bangun bersama. Meskipun hidup sederhana, cinta mereka tetap tumbuh semakin kuat setiap harinya. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Suatu malam, Sari bertanya kepada Budi, "Apa kamu pernah menyesal memilih hidup seperti ini, Bud?" Budi hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak pernah. Ini adalah hidup yang aku impikan, hidup yang sederhana tapi penuh cinta. Kamu adalah berkah terbesar dalam hidupku, Sar." Sari memeluk Budi erat, merasakan cinta yang mendalam dari suaminya. Dalam kehidupan pernikahan mereka, Sari dan Budi sering mengalami momen-momen romantis yang tak terduga. Di tengah kesederhanaan, cinta mereka justru terasa semakin kuat. Ada malam-malam di mana mereka hanya duduk berdua di bawah langit malam, membicarakan mimpi-mimpi mereka sambil memandang bintang. "Bud, aku gak butuh istana atau harta. Yang aku inginkan cuma kita bisa terus bersama seperti ini, sampai kapanpun," kata Sari sambil bersandar di bahu Budi. "Aku akan selalu di sisimu, apapun yang terjadi," jawab Budi, mencium kening Sari dengan lembut. Waktu berlalu dan kehidupan mereka tetap dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka bahkan dikaruniai seorang anak laki-laki yang semakin mempererat hubungan mereka. Anak itu, yang mereka beri nama Arif, tumbuh menjadi simbol cinta sejati antara Budi dan Sari. Kehadiran Arif membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidup mereka. "Budi, lihat Arif. Dia mirip sekali denganmu," kata Sari sambil tersenyum. "Semoga dia tumbuh menjadi pria yang jujur dan penuh cinta, seperti ibunya," jawab Budi sambil menatap Sari dengan penuh kasih. Dalam membesarkan Arif, Budi dan Sari selalu mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan. Mereka ingin Arif tumbuh menjadi pribadi yang menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan memahami bahwa cinta dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta atau status. "Yang paling penting dalam hidup ini, nak, adalah mencintai dengan tulus dan selalu bersyukur," kata Budi suatu hari kepada Arif. Arif, meskipun masih kecil, mendengarkan dengan seksama, seolah mengerti betapa berharganya pelajaran yang diajarkan oleh ayahnya. Pada akhirnya, cinta yang tulus antara Sari dan Budi membuktikan bahwa status sosial, kekayaan, dan harta bukanlah penentu kebahagiaan.
Mereka menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan meski sederhana. Sari, yang dulu hidup di tengah kemewahan, kini menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam cinta yang sederhana namun penuh makna. Bud, aku gak pernah menyesal memilihmu. Kamu adalah cinta sejatiku, bisik Sari pada suatu malam. Aku juga, Sar. Kamu adalah segalanya bagiku, jawab Budi dengan penuh ketulusan. Meskipun mereka telah melewati banyak ujian dan tantangan dalam perjalanan cinta mereka, Budi dan Sari selalu berhasil mengatasinya dengan cinta dan dukungan satu sama lain. Hubungan mereka menjadi semakin kuat, tidak hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai sahabat dan partner hidup. Mereka saling melengkapi dalam setiap aspek kehidupan, dan itu membuat mereka merasa bahwa mereka benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Ketulusan dan cinta yang mereka miliki juga menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Penduduk desa melihat bagaimana Sari dan Budi membangun hidup bersama dari nol, tanpa mengandalkan status atau kekayaan. Banyak yang terinspirasi oleh kehidupan sederhana mereka, dan beberapa bahkan mengikuti jejak mereka dalam menjalani hidup dengan lebih tulus dan rendah hati. Pada akhirnya, orang tua Sari pun akhirnya menerima hubungan mereka sepenuhnya. Mereka melihat bahwa kebahagiaan anak mereka jauh lebih penting daripada status atau kekayaan. Kami salah menilaimu, Budi. Kamu telah menunjukkan bahwa cinta sejati bisa melampaui segala perbedaan, kata ayah Sari suatu hari, dengan nada penuh penyesalan. Budi hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Sari, Pak. Terima kasih sudah memberikan restu. Seiring berjalannya waktu, hubungan Budi dan Sari semakin dalam. Mereka tidak hanya hidup sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai tim yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Sari tetap menjalankan bisnisnya dengan sukses. Sementara Budi membantu di desa dan menjadi figur yang dihormati oleh penduduk setempat. Cinta mereka yang tulus akhirnya terbukti bisa mengatasi segala tantangan. Setiap cobaan yang mereka hadapi justru membuat mereka semakin kuat dan saling mencintai. Mereka adalah bukti hidup bahwa cinta tidak mengenal status sosial atau kekayaan. Cinta hanya membutuhkan ketulusan, pengertian, dan kesetiaan untuk bertahan. Kehidupan Budi dan Sari terus dipenuhi kebahagiaan. Mereka menikmati setiap momen bersama, dari hal-hal kecil seperti memasak bersama di pagi hari, hingga berbagi cerita di malam hari setelah anak mereka tidur. Setiap detik yang mereka habiskan bersama menjadi kenangan yang berharga, dan mereka merasa bahwa hidup mereka sempurna, meskipun tidak diliputi kemewahan. Pada akhirnya, cinta Budi dan Sari membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan hati. Mereka hidup sederhana, namun penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak perlu dibuktikan dengan harta atau status, tetapi dengan tindakan nyata, perhatian, dan pengorbanan yang tulus. Dan inilah akhir yang bahagia dari perjalanan cinta mereka, sebuah cinta yang abadi dan tidak akan pernah pudar. Itulah kisah inspiratif tentang cinta yang tak pandang status. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bahwa cinta, ketulusan, dan keikhlasan adalah hal yang jauh lebih berharga daripada harta dan jabatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.